Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa afdalana bil ilmi wal amal ala sa'iri makhluqatih wassalatu wassalamu ala asrafi nabiyhi sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah pengetahuan, bersama-sama belajar dan bersama-sama ibadah dalam rangka memenuhi hak kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun wa muslimatin. Thalabul ilmi hukumnya wajib bagi setiap muslim wa muslimatin, dan orang muslimat, orang laki-laki, orang perempuan yang Islam, maka diwajibkan baginya untuk menuntut ilmu, terutama yang berkenaan dengan ilmu-ilmu syariat. Juga bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita dengan cara mensyukurinya. Di lain dengan bil lisan, kita bersyukur dengan bil arkan. Dengan lisan kita perbanyak membaca syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Sedangkan bil arkan kita diberikan nikmat sehat, mari gunakan nikmat sehat ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita insyaallah Allah akan menambah kenikmatan itu. Sesuai janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepadaku niscaya akan aku tambah nikmatnya, wa la in kafartum, dan adapun orang-orang yang ingkar terhadapku, aku akan memberikan azab yang perih. Tingkatkan ketakwaan. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena orang yang bertakwa ini Allah akan menjadikannya akan memberikannya jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya di setiap permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di dunia. Kita kan manusia, tidak akan pernah luput dari sebuah masalah. Nah, jika kita bertakwa kepada Allah, termasuk memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dahulu demi tegaknya agama Islam dan telah membawa keimanan, sehingga keimanan itu tertanam dalam diri kita, dalam hati kita. Semoga kita dapat mengaplikasikan memanfaatkan keimanan dan mensyukuri keimanan yang masih kita miliki saat ini. Karena nikmat terbesar dalam diri kita yaitu masih diberinya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini, meskipun kita dalam keadaan daring dalam pelaksanaan salat Ramadan pada tahun kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang salat berjemaah. Salat berjemaah tentunya penting bagi kita. Di lain salat berjemaah hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya, tapi tidak sampai wajib. Ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjemaah. Itu menandakan bahwa pentingnya salat berjemaah bagi kita, terutama pada kaum muslim laki-laki. Kan dikatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Maka tidak sempurna salat seseorang
Bahkan la sholata, sama saja tidak seperti sholat. Tapi di sini pemaknanya tidak sempurna. Sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid tidak sempurna sholatnya kecuali ia sholat di masjid. Bertetangga, sedangkan dalam bertetangga kita dibatasi berapa? Tetangga kita berapa coba? 40 rumah dari barat, 40 rumah dari timur, selatan, utara, begitupun. Kita hitung berapa rumah jarak kita dari masjid, atau berapa langkah jarak kita dari masjid, sehingga kita sering meninggalkan sholat berjemaah. Padahal jarak kita dari rumah ke masjid dekat, bahkan menghitung langkah. Tapi kadang kita sering lupa, sering hilaf, sehingga kita banyak meninggalkan dan melalaikan sholat berjemaah. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah. Sholat berjemaah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 27 derajat. Jadi dibandingkan sholat sendirian, gimana? Sholat al-jamaah afdalu minas sholatil fad bisab'in wa ishrin. Sholat jemaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Bahkan Allah melipat gandakan baginya 27 derajat. Kita tidak ada yang tahu pahala sholat seperti apa, besarnya sholat seperti apa. Tapi Allah menggambarkan sholat sunnah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tahajud, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah ba'da subuh, lebih baik dunia dan isinya. Ini hanya sholat sunnah, belum sholat fardu. Tidak ada yang tahu pahala sholat fardu kita. Dan Allah itu lipatkan 27 derajat bagi orang-orang yang sholat berjemaah. Kembali ke tadi lagi, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sholat seseorang, tidak sempurna sholat seseorang kecuali yang bertetangga dengan masjid, kecuali ia sholat di masjid. Maka ada inspirasi kisah dari sahabat Rasulullah. Sahabat ini namanya Sya'ban. Sahabat ini memang tidak begitu menonjol dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena kenapa? Karena memang jarak rumah Sya'ban dengan para sahabat, dengan Rasulullah, dengan masjid itu sangat jauh. Dan Sya'ban ini memiliki kebiasaan yang unik lah di mata para sahabat, juga di mata Rasulullah. Sya'ban ini setiap kali masuk masjid, ia istiqomah 5 waktu di masjid. Ia selalu masuk masjid dan duduk di depan paling pojok. Apa maksudnya? Sya'ban duduk di paling depan pojok, agar Sya'ban tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kehusukan orang lain dalam beribadah. Ini Sya'ban. Sya'ban istiqomah tiap 5 waktu sholat bersama Rasulullah di Madinah, Masjid Madinah. Hanya suatu saat ketika subuh datang, Sya'ban ini tidak ada. Dan Rasulullah menanyakan tentang keberadaan Sya'ban. Hei kalian para sahabat-sahabatku, adakah yang tahu atau yang mendapati tentang kabar Sya'ban? Kenapa ia sampai tidak sholat subuh? Para sahabat diam semua, karena memang tidak tahu. Karena rumahnya memang jauh dari para sahabat-sahabatnya. Hanya Rasulullah memilih untuk menunggu Sya'ban terlebih dahulu. Setelah sekian lama menunggu, Sya'ban belum kunjung datang. Rasulullah memutuskan untuk melanjutkan sholat berjamaah. Ayo kita sholat, mulai. Sesudah sholat, Rasulullah bertanya lagi, di mana Sya'ban? Inilah bentuk kepedulian Rasulullah pada umatnya. Ditanyakan jika ada sahabat yang istiqomah sholat berjamaah dan tiba-tiba tidak ada yang sholat berjamaah, ditanyakan. Dan ada sahabat yang mengangkat tangan, ya Rasulullah, kalau begitu mari kita ke rumah Sya'ban. Kebetulan saya tahu rumah Sya'ban itu di mana. Gitu. Hanya apa kata Rasulullah? Oke, baik kalau gitu, ayo. Ya, Rasulullah dan para sahabat mengunjungi rumah Sya'ban. Dan Masya Allah, ternyata rumah Sya'ban ini tidak dekat, membutuhkan waktu kira-kira 3 jam perjalanan dari masjid,
dari Masjid Madinah ke rumahnya Sa'ban butuh 3 jam perjalanan. Sedangkan Sa'ban dalam sholat 5 waktunya tidak pernah luput, bahkan menjadi orang yang pertama datang ke masjid. Lalu Rasulullah sampai di rumah Sa'ban dan mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu keluarlah seorang wanita. Rasulullah bertanya, apakah ini rumah Sa'ban? Ya benar, ini rumah Sa'ban. Kenapa Sa'ban? Di mana Sa'ban sekarang? Kok tidak ke masjid? Kok tidak hadir di masjid? Maka si wanita tadi langsung menangis. Menangis, ya Rasulullah, Sa'ban tadi udah meninggal. Masya Allah. Jadi yang memisahkan Sa'ban dengan sholat berjemaah dengan masjid hanyalah maut, bukan urusan-urusan dunia. Sedangkan kita meninggalkan sholat berjemaah, meninggalkan masjid hanya karena urusan dunia. Lain dengan Sa'ban. Meskipun jarak rumahnya jauh dari masjid, tapi Sa'ban tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah. Sehingga yang memisahkan Sa'ban dengan sholatnya, dengan yang ia cintai hanyalah kematian. Dan Islam mengatakan, dan saya tidak paham sama Sa'ban, tidak paham. Sa'ban ini sebelum meninggal mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, duh, mengapa tidak lebih jauh? Terus bertiak lagi Sa'ban, duh, kenapa tidak yang baru? Terus yang ketiga nih Sa'ban mengatakan, duh, kenapa tidak semua? Hanya Rasulullah menjelaskan. Karena Rasulullah memang diberikan ada yang namanya mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Hanya dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kepada istri Sa'ban ini. Kenapa Sa'ban yang pertama mengatakan, duh, kenapa tidak lebih jauh? Jadi sebelum wafat ketika syakaratul maut, Allah menunjukkan pahala bagi Sa'ban. Pahalanya ketika ia hadir sholat berjemaah dari rumah, berjalan selama 3 jam ke Masjid Nabawi. Diperlihatkan oleh Allah betapa besarnya pahala. Sehingga Sa'ban melihat pahalanya, melihat balasan dari Allah. Sa'ban mengatakan, duh, kenapa tidak lebih jauh? Ini 3 jam perjalanan, Sa'ban masih kurang jauh. Sedangkan kita berapa langkah dari masjid? Kadang sering meninggalkan sholat berjemaah. Terus yang kedua, Rasulullah menjelaskan, duh, kenapa tidak yang baru? Jadi dijelaskan suatu saat Sa'ban ini mau pergi ke masjid ketika waktu subuh. Dan kebetulan pada saat itu musim dingin. Sehingga Sa'ban ini menggunakan 2 baju. Baju yang pertama yaitu yang sedikit jelek, udah jelek. Baju lamanya, sedangkan yang kedua itu masih baju baru. Dan Sa'ban di tengah jalan melihat orang yang lagi kedinginan. Lagi kedinginan, ditanyakan oleh Sa'ban, kamu kenapa? Saya kedinginan. Akhirnya Sa'ban memberikan bajunya, tapi Sa'ban tidak memberikan yang baru. Ia memberikan yang lusuh. Nih, saya ada baju, pakailah. Allah perlihatkan itu ganjarannya ketika Sa'ban sakaratul maut. Besarnya pahala memberikan baju kepada orang yang kedinginan, yang lagi membutuhkan. Diperlihatkan oleh Sa'ban, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sa'ban. Sehingga Sa'ban melihat pahalanya. Sa'ban berteriak, duh, kenapa tidak saya kasih yang baru? Luar biasa nih Sa'ban. Terus yang ketiga Sa'ban berteriak, duh, kenapa tidak semua? Jadi di saat Sa'ban memiliki sepotong roti, ada pengemis datang ke rumahnya dan meminta kepada Sa'ban, saya kelaparan, saya belum makan. Karena saat itu Sa'ban juga lapar, juga belum makan. Akhirnya Sa'ban ini memberikan separuh rotinya kepada si pengemis ini. Dikasih separuh. Dan Allah perlihatkan pahalanya ketika Sa'ban sakaratul maut. Sehingga Sa'ban melihat pahala yang begitu besar hanya dengan sepotong roti, separuh roti. Allah perlihatkan pahalanya. Sehingga Sa'ban berteriak, duh, mengapa saya tidak kasih semuanya? Mengapa tidak semuanya? Itulah Sa'ban. Dengan orang yang perjuangan ibadahnya luar biasa, masih merasa kecewa terhadap apa yang telah ia kerjakan. Sa'ban bukan kecewa karena
telah mengerjakan yang seperti itu, tidak. Tapi mengapa kurang maksimal? Sama dengan kita ibadah solat, Allah perlihatkan pahala solat, maka tentunya kita, wah kenapa kok tidak lebih lama solat? Kenapa tidak lebih panjang ayat-ayat yang saya baca? Hanya bukan karena kita meninggalkan, bukan kita tidak beribadah, tidak, tapi kurang maksimal dalam ibadah. Jadi melihat dari kisah Sa'ban ini, mari kita petik pelajaran yang bisa didapat dari kisah ini. Jadi perjuangan Sa'ban sholat berjemaah, bagaimana Sa'ban membantu orang yang lagi membutuhkan. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Dari pelajaran Sa'ban ini kita petik pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga kita bisa melaksanakan juga mencontohnya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja untuk pertemuan saat ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.